Dan yang biasanya nggak disadarin oleh orang-orang adalah untuk transisi ke green energy ini membutuhkan infrastruktur dan output energi yang sangat tinggi. Berarti nggak sepenuhnya green ya? Betul. Dan untuk transisi ke green energy ini, jadi lu juga butuh energi output yang Fosil. sangat tinggi. Dan dari mana lagi kalau bukan dapetnya dari batu bara gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di YouTube account Indo Premier Sekuritas di Bursa. Bincang urusan saham. Kembali lagi dengan saya Angga Septianus Emir Parengkuan. Dimas Ramadhani. dan kita hari ini mau ngebahas mengenai sektor. Kira-kira sektor apa aja, Dim, Mir, yang akan menarik di tahun ini, sisa tahun ini dan juga di tahun depan nih. Nah, yang akan kita bahas mungkin hari ini ada 3 sektor utama dulu kali ya. Kenapa 3 doang? Kenapa 3 doang? Kenapa nggak semua ya? Karena durasi. Oke. Karena durasi. Nah, yang kalau yang gue lihat kemungkinan ada 3 sektor. Yang pertama ada sektor energi. Oke. Yang kedua ada sektor teknologi dan ada sektor properti nih. Yang belakangan ini lagi hot lagi ketiga sektor ini dan kemungkinan menarik di akhir tahun. Yang pertama sektor energi. Sektor energi kalau gue pribadi dulu nih ya, menarik terutama karena kita main drivernya di bursa kita itu kan salah satunya IDX Energy nggak sih? Yoi. Ya kan? Biasanya. Ya kan? IDX Energy itu kan mencakup misalnya perusahaan-perusahaan batu bara, ada Adaro, ITMJ, PTBA, Bayan ya. Yang mana market cap-nya udah jumbo-jumbo banget nih mereka Ya. ini. Dan sektor energi sendiri kenapa relate ke batu bara? Karena ekonomi kita juga salah satu target ekspor terbesar kita itu kan ke China ya. Dan kalau teman-teman tahu China itu mengkonsumsi sangat besar batu bara dan mengimpor sangat banyak batu bara terutama dari Indonesia. Ya. Itu neraca dagang kita surplus banyak itu karena kita ekspor batu bara banyak ke sana juga gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya ekonomi China recover, menurut kalian gimana nih? Sekarang kan lagi ada krisis properti tuh kemarin. Iya. Menurut lu gimana, Dim? Kalau misalnya dia recover, apalagi banyak stimulus tuh kemarin. Ekonomi Cina mulai recover nih misalnya ya. Ya satu, Cina jadi salah satu bahkan mungkin populasi terbaik di dunia. Apa Sekarang udah disusul India ya? Kegeser India. India. Iya, Nah, India sekarang. Jadi itu kan secara nature yang membuat memang kebutuhan energi di Cina sangat besar. Terus yang kedua juga Cina udah jadi negara nomor 2 secara ekonomi terbesar di dunia di bawah US kan. Iya. Apalagi digadang-gadang akan segera jadi nomor 1, betul gak sih? Kayaknya sih gitu ya kalau Ya, arah-arahnya gitu. ya gitu kan. Nah jadi itu perlu di taking notes dulu karena apa-apa yang terjadi di Cina otomatis membuat kondisi ekonomi global juga akan terpengaruh. Ya. Nah sekarang memang kondisi Cina itu ekonominya lagi ibaratnya nervous. Mau naik enggak, mau turun enggak. juga enggak. Nah, Karena kan kemarin kan Evergrande ya? ya tahun ini ada yang properti Evergrande sama Country Garden. Country Garden. Ya, nah terus kemarin kan minggu lalu baru rilis data PDB Cina kan? Ah, PDB terus Hasilnya gimana tuh? PMI, below expectations kalau nggak salah. below expectation, PMI-nya itu masuk lagi di bawah 50. Artinya Oh, eh, kontraksi. Tuh, di bawah 50 kan kontraksi kan. Nah, padahal di kuartal sebelumnya kalau data makroekonominya itu sesuai dengan konsensus. Jadi yang gue bilang tadi, nervous, mau naik enggak, turun enggak. Nah tapi tentunya kalau kita seandainya nih kondisi ke depan, baik itu ekonomi maupun konflik yang ada segera terselesaikan gitu ya, sehingga kondisi berjalan sebagaimana yang diharapkan, ekspektasinya memang Cina akan recover ekonominya di tahun depan, mulai tahun depan. Dan kalau Cina mulai ekonominya kembali berjalan dengan normal, otomatis salah satu batu bara tadi kan yang dimana itu masuk dalam sektor energi kita, ekspornya akan kembali banyak. Biasanya kan akhir tahun kan kebutuhan energi di sana meningkat karena masuk musim dingin. Ya. Nah harapannya itu bisa menjadi momentum recovery dan ekspor batu bara meningkat lagi sehingga satu emiten-emiten batu bara
secara fundamental akan naik lagi valuasinya karena kinerjanya meningkat. Kita tahu kan kalau tahun ini dividennya turun karena labanya turun Iya, kan. pasti. High base Iya, ya. high base dibanding tahun lalu kan nggak fair. Nah, emitennya terpengaruh plus neraca dagang kita juga akan surplus terus gitu Iya, kan iya. karena ya memang ekspor kita didominasi sama komoditas khususnya batu bara kan. Oke, tapi yang menarik kalau kita lihat dari sekian banyak emiten, kalau lu Mir, lu suka emiten batu bara yang mana Mir? Kalau pegangan lu banget nih Kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang. gue nggak suka yang mana-mana sih. Nggak suka yang mana-mana. Soalnya gini, GTBO menarik ya. Oh iya, GTBO. GTBO Karena ya, dia ekspor oke. banyak ke India. India ya. Nah, India ada Iya. peraturan kan, Ah, dia akan terus jalanin impor sampai dikasih dengan impor. Juni tahun depan. betul. Iya, mungkin itu salah satu outlier ya. Tapi in general menurut gua untuk sekarang bukan untuk kayak tahun depannya atau ke depannya kayak gimana. Tapi untuk sekarang menurut gua itu batu bara sedang kurang menarik ya, karena yang tadi udah dibilang sama Bro Dimas, kalau ternyata data ekonomi Cina itu kurang memuaskan ya. Ya, ya. Jadi kan memang kalau kita lihat itu Cina itu kan mitra dagang terbesar Indonesia ya, dan kita juga ekspor batu bara paling besar ke Cina gitu. Ya. Jadi ya udah pasti dengan lemahnya data Cina itu pasti demand batu bara juga nggak gimana-gimana banget. Ya. Dan kalau teman-teman udah tahu juga pasti pernah merhatiin lah kalau harga batu bara sendiri itu korelasi dengan pergerakan harga saham batu bara itu sangat tinggi korelasinya. Jadi nggak tahu, walaupun mungkin ya nggak terlalu efek ke bottom line ya, karena kan ada emiten-emiten juga yang sebagian besar ekspornya nggak ke Cina gitu, justru Iya. ke India. Tapi ini tuh walaupun begitu harga batu bara tetap aja berkorelasi tinggi sama semua emiten batu bara gitu loh. Ya. Secara garis besar. Jadi untuk sekarang menurut gue itu masih kurang menarik. Tapi mungkin angin segarnya adalah mungkin di in the future ya. In the future yang menarik adalah kan kita itu lagi nge-push banget untuk transisi ke green energy ya. Ya. Dan yang biasanya nggak disadarin oleh orang-orang adalah untuk transisi ke green energy ini membutuhkan infrastruktur dan output energi yang sangat tinggi. Berarti Ya. nggak sepenuhnya green ya? Betul. Dan untuk transisi ke green energy ini, jadi lu juga butuh energi output yang Fosil. sangat-sangat tinggi. Dan dari mana lagi kalau bukan dapetnya dari batu bara gitu loh. Jadi kemungkinan dalam proses transisi ke green energy ini justru coal yang bakal dapat momentum lagi dulu. Habis itu mungkin saat infrastrukturnya udah jadi dan udah mateng industri green energy ini, baru mungkin dari situ harga coal udah mulai Recover lagi. Iya, udah mulai turun lagi dan udah mulai stabil. Tapi ya untuk sekarang masih kurang menarik, ke depannya masih ada kemungkinan. Kalau dari gue sih begitu sih. Oke. Nah, berarti kita pantau dulu terkait ekonomi China dan juga terkait dengan harga batu bara sendiri, karena cyclical company sangat bergantung terhadap underlying commodity yang dia perdagangkan. Nah, selanjutnya kita udah bahas energi, selanjutnya kita bahas sekarang ini yang lagi rame mengenai yield treasury AS. Pertanyaan tuh, kenapa Nasdaq rally-nya paling gede tuh bro dibandingin indeks-indeks lain saat dengan sentimen yield AS seperti ini sekarang? Kalau di Wall Street sendiri kan ada 3 main Indeks utama. indeksnya ya, indeks utamanya ya. Yang pertama ada Dow Jones Industrial, itu S&P. sekitar 30 perusahaan di dalamnya. S&P 500 itu ada 500, kalau Nasdaq itu mostly isinya adalah Teknologi. tech companies. Teknologi kayak Alphabet lah, kayak Tesla lah, Amazon, Meta, dan lain-lain. Nah, emiten-emiten di sana yang bergerak di bidang teknologi itu kalau nggak salah baca ya, kabarnya kebanyakan dari mereka itu menggunakan hutang untuk operasional mereka. Pembiayaannya. Oke. Jadi ketika yield naik atau ekspektasi cost of fund naik, yield itu kan hubungannya ke nantinya kalau nerbitin surat utang baru lagi kan harus sesuai yieldnya lah biar lebih menarik kan. Kalau yieldnya tinggi ya artinya beban keuangannya tinggi nggak sih?
Pendanaannya jadi terbatas ya. Pendanaannya jadi terbatas. Ya. Duit nih awalnya tahun lalu apalagi ya, gampang nih kayak air duit nih. Makanya visi-visi, PI itu dengan mudahnya diversifikasi kemana-mana. Tapi sekarang kalau kita mau dapat uang dari mereka kan startup lebih sulit sekarang kan, kayak gitu. Nah, dengan adanya penurunan dari ekspektasi penurunan dari beban keuangan itu, makanya Nasdaq rally terus tuh. Dan ini Nasdaq itu yang paling sensitif terhadap pergerakan yield. Yield turun, Nasdaq cenderung akan naik. Yield naik, Nasdaq cenderung akan turun. Karena keterkaitannya sama suku bunga ya. Keterkaitannya sama suku bunga dan yield tersebut. Jadi hopefully sih ke depannya yield ini kan udah peaking di 5% dan kalau suku bunga turun, ekspektasinya berarti kalau Fed dovish nih, kemarin kan Fed udah dovish. Ekspektasinya suku bunga akan udah flat, appetite investor untuk masuk ke fixed income aset naik lagi, harga obligasi naik dan yield akhirnya turun. Ada satu sektor lagi yang belakangan ini lagi sentimennya lumayan tapi sahamnya nggak kemana-mana nih. Sahamnya di situ-situ aja nih. Tapi padahal sentimen ini lumayan, yaitu sektor properti. Sektor properti kan kemarin PPN dibebasin tuh ternyata. Tadinya rumah di bawah 2 miliar ya Mire. Habis itu jadi rumah 5M. Up to 5 miliar. Dan PPN itu sekarang kan 11%. Betul. Jadi lumayan banget kalau misalnya rumah 2M aja 220 juta. 220 juta berarti ya buat di cover PPN. sama pemerintah kan. Ditanggung pemerintah DTP ya. Ya. Nah, apalagi dengan adanya prospek suku bunga yang udah mulai flat dan bahkan turun, properti ini berarti diuntungin banget dong. Menurut lu gimana, Dip? Pertama, insentif. Itu kan masuknya kebijakan fiskal ya. Fiskal ya? Fiskal kan. Fiskal moneter, fiskal diterbitkan pemerintah. Nah, ya otomatis ini pasti akan harapannya ya menopang daya beli ya. Daya beli orang-orang miskin kayak gua. Waduh. Yang pengen miskin mencoba. Itu mindset kaya itu harus, Bro. Oke, amin. Jadi yang miskin kayak gue yang berusaha untuk memiliki rumah 5M, KPR, PPN-nya ditanggung pemerintah sekitar 550 juta. Lumayan banget kan? Iya. Nah itu pasti akan berpengaruh terhadap penjualan rumah. Gue belum mantau sih data penjualan rumah. Data penjualan rumah tuh biasanya tiap bulan dirilis sama BI bro. Iya sama BI. IHPR kan, Indeks Harga Properti Residensial. Di situ dia mengklasifikasi tuh rumah kecil, rumah besar, rumah menengah lah, whatever gitu ya. Penjualannya setiap bulan seperti apa. Tapi yang jelas kalau iklannya bilang Senin harga naik. Senin harga naik, itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu. Nah itu harapannya akan menjadi sentimen positif. Terus yang kedua, suku bunga. Sebenarnya kalau dilihat kan mirip sama sektor teknologi tadi. Di mana properti ini emang sangat, mungkin nggak terlalu sensitif seperti teknologi. Tapi properti cukup sensitif dengan pergerakan suku bunga. Ya. Tentunya mengaruhi kemana ya, ke KPR tadi. Kalau misalnya suku bunga turun, suku bunga acuan turun, harapannya suku bunga kredit yaitu KPR juga akan turun, sehingga orang-orang yang tadi berpikir mau beli rumah cicilannya belum masuk nih di cash flow kita, nah suku bunga turun jadi lebih murah sehingga udah masuk nih cash flow kita nih, kan maksimal kan 30% kan pembayaran utang terhadap income kita per bulan kan. Betul. Nah, financial planning nih. Iya, financial planning nih. Jadi ada daging dikit lah teman-teman. Daging dikit ya. Gitu kan. Nah, sekarang udah jadi tertarik dan bisa, nggak cuma tertarik tapi able gitu secara kemampuan untuk bisa beli rumah. Dan harapannya kalau ke depan suku bunga akan turun terus gitu kan, ya otomatis properti akan diuntungkan. Dan kalau dilihat ya bro, dari emitennya itu teknikalnya ya, properti itu udah bertahun-tahun loh bro. Sideways. Karena kenapa? Kalau historicalnya based on data juga memang sektor properti itu yang biasanya akan naik di ujung-ujung. Ketika misalnya nih market lagi bullish, nah ketika market sudah mau bullishnya udah di ujung, biasanya properti baru akan bergerak tuh. Jadi memang dia sangat laggard lah, sangat lambat. Dan karena hal tersebut juga pergerakan sektor tersebut juga relatif lebih singkat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Gitu.
Oke, berarti kalau kita lirik-lirik emiten properti ini udah mulai ada pergerakan dari sisi teknikal ya buat emiten-emiten properti dalam jangka pendek atau belum? Teknikal sih belum konfirmasi untuk buy ataupun ya untuk buy lah ya. Tapi setidaknya good news-nya adalah kalau kita lihat berita kan, apalagi di Ipotbas tuh update banget sih. Update banget sih. Yang Ipotbas the best sih. Gue gak tahu Ipotbas tapi Jujur apaan aja. cuy. Ipotbas lu nggak tahu? Parah lu. Forum kita Forum lah. kita. Lah, masa nggak tahu? Iya. Kalau nggak tahu nggak gaul. Iya. Parah sih. Nah itu bisa dicek di situ kalau salah satunya yang punya BSDE itu pengendali utamanya udah beliin saham BSDE terus bro. Oh ada tuh di Ipotbas ya kemarin infonya. Ya? Selalu diupdate di Apa BAS. sih yang nggak ada di bas? Iya. Tadi Di ngomongin energi aja. Ada outlook batubara kita udah rekapin semua buat teman-teman. Ngomongin Dari- DXPP? Ada. Dari Ngomongin rumor brand? ada. Jadi dari mulai analisis, dari mulai fundamental, teknikal, sampai bisikan juga ada bro di BAS. Wah, iya. Makanya gue bingung apa sih yang kurang? Iya. Jadi teman-teman bisa pantau tuh emiten-emiten properti yang tentunya segmentasinya kan beda-beda nih ya. Kalau Ciputra, Cetera misalnya, setahu gua itu dia segmen propertinya di bawah 1M. Atau P1 segmen propertinya itu lumayan di atas 2 miliar. Ya. Sumarekon mungkin 1-2M masih masuk. Revenue drivernya beda ya. Revenue drivernya beda. Belum lagi teman-teman pikirin yang recurring income-nya tinggi. Contohnya yang punya banyak mall ya atau yang bener-bener one time tuh penjualan dari land bank aja. Betul. Dan juga cluster-clusternya mereka. Jadi kalau kita ngomongin emiten ya, kalau emiten tadi kan sektor properti ya. Sebenarnya kalau kita lihat emiten-emiten di sektor properti sih trennya sih sama semua ya. Iya. Semuanya udah Sideways berapa? ya? Dua tahun ya? Ya. Kayaknya 2 tahun emang semuanya sideways. Jadi dari salah satu emiten, salah satu emiten dari sektor properti ini, dari kalau yang gue lihat ya, walaupun semua trennya itu sideways, mungkin sebelum gue jawab tuh gue mau jelasin dulu tentang stock cycle. Secara brief aja nih, buat teman-teman yang belum tahu, jadi stock cycle itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5. Jadi yang pertama itu markup, jadi sama aja kayak economic cycle ya teman-teman. Ada naiknya, ada turunnya, ada peaknya, ada bottomnya gitu. Jadi pas saat dia naik adalah markup, saat dia peaking adalah distribusi, saat dia turun adalah markdown, dan saat dia bottoming adalah akumulasi dan diulang lagi sama markup gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sektor properti ini, bisa kita lihat sebenarnya semuanya itu in general lagi ada di fase akumulasi atau di fase bottomnya. Karena kan kalau kita lihat dari sejak COVID juga, itu kan pas COVID mereka kinerjanya kena bantai gitu ya. Mereka kena bantai dan semuanya turunnya anjlok lumayan parah. Dan abis itu in general semuanya langsung konsolidasi, masih di fase konsolidasi sideways panjang selama 2 tahun ini. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa sektor properti ini atau emiten-emiten properti lagi di fase akumulasinya. Nah yang kita cari adalah saham-saham yang mau keluar dari fase akumulasi ke fase markup-nya. Jadi kita pengen cari saham yang breakout dan kita manfaatin momentum dia breakout ke fase markup-nya itu. Jadi kita bisa dapat cuan yang gede secara short term. Atau bisa juga kalau kita ngambil swingnya panjang bisa juga long term gitu. Jadi emiten yang pengen gue highlight adalah yang paling gue suka adalah sekarang CTRA. Kenapa? Karena kalau gue lihat dari price actionnya, CTRA ini paling resilient kalau yang lainnya lagi dibanting. Contohnya kayak pas ada BSDE atau ada SMRA, kemarin dibantingnya itu lumayan, CTRA ini bantingannya paling soft gitu loh. Dan dia itu juga konsolidasinya masih paling rapih. Dia nggak bikin lower low terus atau Nggak seugal yang lain ya? iya Nggak nggak terlalu seugal yang volatile lain. Iya betul. Dan dia itu sekarang juga kalau kita lihat dari price actionnya ya, sebenarnya itu hampir udah jebol trendline resistance-nya. Di berapanya gue agak-agak lupa sebenarnya. Tapi dia udah hampir jebol trendline resistance. Dan ini mungkin bisa jadi pertanda awal dia akan memasuki fase markup-nya. Tapi mungkin nggak di dalam waktu yang dekat ya. Karena biasanya sektor properti ini memang kalau konsolidasi itu konsolidasinya lama banget. Iya, lama banget. Dan kalau breakout juga breakoutnya bukan yang kayak
tipe brand gitu ya, bisa yang arah berhari-hari gitu. Iya. Dia biasanya kalau breakout pun dia bisa swing 50% bisa aja, cuma nggak langsung dalam 2 hari 25% 25% kayak gitu. Biasanya mungkin dia 5%, habis itu dia turun dulu 2%, 1%, habis itu dia naik lagi 5%. Sampai ujung-ujungnya dia rally 50% gitu. Jadi dari beberapa emiten-emiten properti yang paling gua suka untuk saat ini sih secara teknikal sih CTRA ya. Oke, berarti secara teknikal CTRA ya. Jadi itu tadi emiten pilihan Emir teman-teman. Disclaimer on seperti biasa. Semua penyebutan emiten di sini bukan ajakan dianalisis lebih lanjut teman-teman. Dan lihat juga di Podbas, siapa tahu Emir nge-spill informasi lainnya di Podbas. Dia salah satu ahli kita. Namanya siapa ya teman-teman silahkan asumsikan sendiri di kanal Harus ahli ngulik-ngulik kita. sendiri nih. Harus ngulik sendiri. Oke gitu aja. Ada lagi dari Dimas mungkin tambahan? Atau cukup? Cukup sih. Cukup ya. Oke, dari kita cukup itu aja dan semoga sekali lagi seperti biasa teman-teman dapat manfaat dan insights dari wawasan atau dari ilmu-ilmu kita yang kita sharing barusan dan semoga bisa mendatangkan cuan untuk teman-teman sekalian. Dan saya Angga Septianus, akhir kata pamit undur diri. Emir Parengkuan. Dan juga ada Dimas. Dimas Ramadhani. Kita pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Bursa. Stay tune terus dengan YouTube channel dari iPod. Seperti biasa, like, subscribe, dan komen. Bye-bye Sobat iPod. Happy learning, happy investing, happy cuan.